Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See what's up guys? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kita ngapain ya di sini? Kita mau mengobrol-ngobrol, tapi kita ada yang berbeda nih dari biasanya. Iya, soalnya iya. pagi ini kita bangun ya. Pagi-pagi udah ngobrol aja, masih ngantuk nih. Nah, ngomong-ngomong baru nih, Iya. di Nums TV itu ada program baru kawan-kawan. Apa tuh, Buang? Spill. Apaan tuh? Kemarin sih namanya Sukar. Sukar. Jadi apa Mas Bud? Wah, kalau itu sih beda bang. Beda ya? Beda. Ya. Kalau Sukar yang itu kan biasanya di kafe tuh. Ya. Kalau Sukar di Nums beda. Apa nih? Sukar. Ceritain. Saatnya ulas karya. Di Sukar episode pertama kali ini bisa dikatakan Nums menghadirkan tim yang istimewa. Sosok konseptor. Bukan gitu ya? Konseptor. Konektor. Konduktor. Gak. Macam tak betul je budak ni. Konseptor apa nih? Jadi kalau teman-teman tahu di Opaba Indoor kemarin itu ada satu penampilan yang unik. Ya, ada sebuah. Bahkan bisa dikatakan baru satu-satunya di Masih jarang. Masih jarang. Iya, masih Yang jarang. pertama di abad kedua Nahdlatul Ulama. Jadi kita sambut ya semuanya. Jadi 3 orang ini tim dari Sniper. Tiga. Tiga. Kok gak ada yang nyambut? Jadi informasi buat teman-teman semuanya, Sniper ini akronim dari sniperan. Kan gitu ya? Ya. Sebenarnya ada lebih lengkapnya. Oh iya, gimana? Jadi sniper Ada lasernya? itu ada lasernya. Oh. Sniper tanpa laser kamu tidak bisa membidik dengan tepat. Nah, supaya kita tepat makanya namanya aslinya laser sniper. Ya, jadi kita akan membahas penampilan yang kemarin sudah ditampilkan di indoor gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton lagi, pengen nge-review lagi, pengen ulik, tonton videonya sampai akhir. Tonton videonya. Dan jangan lupa tonton live streaming YouTube. Tonton Di sana ada. YouTube. Di sana ada ya? Ada. Jangan lupa Bobret Nums TV. Oke, langsung saja mungkin ya. Jadi kita dari tim Sniper mungkin Bentar. Lu kagak, Bang. Lu kagak. Enggak kita Lu aja, kagak. Bang. Ya Lanjut aja, mungkin Bang. biar kerasa diajak. Gua ya. Diajak gak nih? Oke. Tim juga ya. Kita cabut juga ya. Validasinya masuk. Kru juga. Kru juga dong. 100 aja, Bang. Kagak bercanda. Oke, jadi kita bahasakan kita di sini itu sebagai seniman. Jadi di sini program kita bukan mengkritik seni atau karya yang udah ditampilkan teman-teman, tapi kita lebih mereview, kita menceritakan kembali apa sih karya yang mereka buat, apa sih pesan-pesan yang mereka ingin sampaikan ke penonton-penonton semua. Jadi mungkin sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu gitu ya. Boleh. Perkenalan, tapi perkenalan jangan nama asli nih. Kan biasanya, seniman pasti punya nama pena dong. Waduh. Saya nggak punya nama pena. Langsung bikin lah. Nama spidol ada. Mungkin dari saya sendiri, nama saya Duta, tapi bukan yang nyanyi sepia ya. Aku jadi duta sampo lain. Hah? Itu beda lagi. Mungkin langsung yang teman-teman dari Ya. sampean Mas. Dari saya apa dari dia? Dari mana kek? Dari Ramsis ah. Dari Ramses? Iya, benar. Yuk lanjut. Landing gitu, main. Oh iya. Iya. Ya, perkenalkan saya adalah Lanting Getuk. Kalau kemarin nonton saya harap tidak untuk ditonton lagi. Jangan ditonton lagi. Terima kasih. Udah gitu aja. Lanting gitu. Iya, Aneh lanting sekali gitu. ya. Kira-kira filosofinya ada nggak itu? Dapat dari mana gitu? Mohon maaf ini Pribadi. sebenarnya saya nggak mau cerita. Ya salah tapi mau cerita aja.
Jadi lanting gedok filosofinya adalah saya ngambil nama random dari sebuah nama makanan khas Jawa Tengah. Udah itu aja. Oh, gitu ya? Simpel ya? Oke. Udah gitu aja. Oke, mungkin lanjut Masnya yang tengah nih. Yang tengah, berarti harus di sini dulu. Enggak. Jadi nama pena apa nama spidol tadi? Sama pena dong. Nama kuas aja. Oh, netep raga. Jadi Netep netep raga. raga itu netep diambil dari kata bahasa Sunda yang artinya menatap. Raga adalah raga. Jadi perbanyaklah muhasabah diri. Muhasabah akhlak. Introspeksi terus ya. Hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Ini jadi berapa nanti hasilnya? Enggak. Ayo, Bol. Lanjut nih. Lanjut dong. Lanjut nih. Ya Ismil dong. Oh iya. Nama pena ya. Perkenalkan, nama saya Bujang Rantau yang kemarin jadi fuckboy, jadi playboy. Sempat deketin cewek tapi gagal semua kan. Di settingnya kayak gitu ya, tapi kalau di real itu beda ceritanya. Betul? Betul. Udah. Ini masih panjang ya video kita. Jadi Filosofinya Bujang Rantau simple ya, karena dari MTS saya suka merantau dan sampai saat ini saya masih membujang. Betul? Seperti itu. Betul. mungkin sebelum kita lanjut ke review videonya, ada sedikit hal yang mungkin jarang diketahui orang. Apa tuh? Tampilan kemarin kan drama kabaret kalau nggak salah ya. Iya, drama. Nah, drama kabaret itu punya sisi unik ternyata. Wih. Jadi nggak banyak orang yang tahu kalau drama kabaret itu ternyata salah satu genre dari drama musikal. Mengutip dari Wikipedia itu, dia itu satu pertunjukan, sebuah pertunjukan yang isinya itu ada lagu, Ya ada lagu, jelas. komedi, Ada komedi. ada tariannya juga. Tarian, Nah, tarian. yang Korea, kemarin, Korea. yang kemarin agak bermasalah katanya ada di tariannya sih. Nanti kita bahas lah ya, kita bahas ulik lagi. Boleh. Kita Jadi simpan lah daripada kelamaan mungkin langsung aja ya check it out videonya langsung. Ini dia, saksikanlah. Ya memang kita dari awal itu ini nanti drama ini kita mengambil temanya adalah keseharian dari kehidupan kita. Kita kan kita mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir gitu kan. Ya. Beragam Makanya genre punya masjid. judul Masisir Masisir Kontemporer. Kontemporer. Diplesetin konten. Konten. Kontemporer. Oke, kita lanjut dulu aja kali ya. Lanjut. Yo, orang tinggi sakti. Jangan arah ke sana dong ya. Iya kita tahu kita Karena memang nanti sakti ada ya. power sakti, ada vibe sakti. Jadi kesaktian itu banyak. Oke. Masih kontemporer aman, masih roh. Ustadz, Tausil Tat. Tausil, apaan? Talaki, Ustad. Azhariyun anta. Lah, Ana sering talaki Ustadz. Lihat aja di postingan-postingan IG Ana. Lah antum juga belum lihat video A Day in My Life punya Ana. FYP loh. Jadi mau adu mekanik deh. Oke. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab 2 hours later. bin Syith bin Adam alaihissalam. Ana nyebutin nasab-nasab. Ya. Nasab Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Tapi nasab Ana sampai bapak anak, kakek anak. Udah lupa itu siapa aja. Beneran asli. Ya namanya kan buat konten. Ya, Nah, maksudnya korelasinya dengan ini apa gitu? Bahkan gua hafal sih nasab Nabi, tapi nasab diri gua sendiri gak hafal. Gitu Ya, kan. emang nasab lu penting. Loh, bagi gua penting sejarah gua. Ya gue tahu emang akhir-akhir ini ada konflik tentang nasab. Tapi kayaknya kita skip aja. Lanjut aja. Urusan publik dulu. Waalaikumsalam Ayang. Ih Ayang, jangan kangen-kangenan sekarang. Ini aku mau talaki nih. Lihat, udah rapi gini, pakai jubah, pakai jas. Nih lihat, jamaahnya juga udah pada rame. Aku tuh kangen banget loh sama kamu. Ih, kamu lupa ya? Hari ini kita kan anniversary yang ke-100 tahun. Masa yang gak inget sih? Ingat sayang. Ya udah, kamu maunya apa? Kita jalan yuk ke
ke City Star gitu? Bentar, ini jangan-jangan nggak jadi talaki mau ke City Star nih? Ya kan? Ya. Gimana Mas Ali? Ya gimana ya, ini fenomena pertama lah yang kita ulas di karya kita pertama di set pertama. Nanti kan kita ada kurang lebih ada memang nggak kurang lebih sih, memang ada tiga udah Mas Bud 3 set gitu. Set pertama itu kita memang sengaja membahas tentang kebiasaan Mas Sisir, salah satunya adalah talaki. Tetapi ada sebuah paradoks di mana Mas Sisir ini orangnya rajin talaki tapi rajin apa namanya ya? Yang-yangan. Apa maksudnya? Apa yang pengen disampaikan gitu? Dari saya sendiri ya. Memang sengaja karena kita itu mau gimana ya? Memang sengaja banget kita ingin menyindir gitu. Oh, no. Paradoks yang terjadi di dalam kehidupan Mas Sisir masa kini. Ya, meskipun nantinya ini dikembalikan ke pribadi masing-masing. Ya, dikembalikan ke Nyaman lah. pribadi masing-masing. Terus di pertama juga kan ada set yang apa? Oh, antum nggak pernah talaki kayak gitu. Itu kan kayak seperti orang seolah-olah orang yang biasanya nggak pernah talaki tapi sekali talakinya itu dibikin SG 4 kali terus SG-nya berapa kali Ya, kan sekarang lagi marah ya kayak gitu. Foto yang banyak biar biasa di post minggu ini dengan caption yang terus ditambahin instrumen yang behibek lagu-lagu biar kelihatan Islami ya gitu kan ya. Sebar pesona ya. Makanya kita memang sengaja kayak gitulah. Kita nggak pengen Mas Sisir kok sekarang kayak gitu. Tapi ini jujur kok saya nyindir pribadi masing-masing. Pribadi gua maksudnya. Iya sih. Pribadi gua aman kok. Waktu lalu kayaknya saya juga pernah ngeliat SW Antum ini paginya talaki, malamnya City Star. Emang ini pantas banget ya, sangat kelihatan banget ya, natural relate banget, bener. Sangat menghayati. Ya ini asli nggak ditunggangi kepentingan apapun. Ya tapi emang saya sendiri setuju sih. Karena emang melihat lika-liku Mas Sisir sekarang itu emang ya kadang-kadang gitulah ya. Ya, kadang mereka turun gitu kan. Kadang juga turun banget. Kadang-kadang ya gitulah. Mungkin kita lanjut dulu ya. Lanjut set dulu. Oke. Di tengah hingar-bingar kehidupan Mas Sisir yang dipadatkan dengan kegiatan kuliah, talaki, organisasi, bisnis, dan haga-haga. Ya, sebenarnya bukan haga-haga amat sih ya. Ya, adalah. Biasanya, para Masisir terkena serangan panic attack ketika akan menghadapi ujian termin. Makanya, solusi tercepat, termudah, teringkas, tersat-set, das-des, was-was yang ditempuh Mas Sisir adalah bimbel muqarrar. Kurang lebih inilah ceritanya. Solusi Mas Sisir ya kan dia panik attack ketika akan menghadapi ujian. Emang solusinya bimbel muqarrar? Salah, Kan kebanyakan ada yang lebih simpel. Apa tuh? Joki. Joki skripsi. Katanya Pak Nadim sekarang. Katanya itu katanya. Makanya sekarang skripsi dihapus. Kan joki skripsi ketar-ketir. Main bersih ya. Tapi tidak menutup kemungkinan joki ujian. Oh, itu yang mau saya tanyakan. Menutup. Ada linknya nggak, Mas? Ada. Nanti aja ya. Aman. Kita main bersih. Bayar aja. Tutor Sofi loh. Minhaga. Tapi kalau bimbel muqarrar nih ya, ngomong bimbel muqarrar ini bukan jadi salah satunya sih. Tapi satu-satunya. Iya pas panik kita kayak emang itu. Satu-satunya cara Ya, tahu sendiri lah. Terima kasih untuk ustadz-ustadz yang mengajar kan. Oke, lanjut aja lah yuk. Ini ada apa sih rame-rame? Kan udah Ustadz bilangin, kalau misalnya Ustadz belum datang, biasakan dulu murojaah materi yang kemarin. Oh, ini Ustadz bimbel ya, bukan Ustadz tausil kan? For your info, pemirsa mungkin yang menonton ini, kalau yang belum tahu, Ustadz adalah panggilan yang marak yang sebenarnya kalau diri saya sendiri benci dipanggil itu. Setuju. Karena di sini pun tukang tausil dipanggil Ustadz gitu. Tausil apa tuh? Kayaknya semua orang sih panggil Ustadz ya. Tausil apa nih? Bahkan sampai tausil banget
Jadi di drama Kabaret kali ini kan kalian ada 3 set nih ya. Iya. Satu set tadi udah menjelaskan betapa rajinnya Mas Sisir ditalak nih, tapi cuma konten ternyata kan. Nah yang di set kedua ini juga saya lihat banyak kontroversi juga nih. Banyak kontroversial di dalamnya. Semua lah kontroversi. Semuanya orang-orangnya gak kontroversial sih. Namanya keresahan. Iya, keresahan. Nah, yang di set kedua ini saya mau ngambil poin ada beberapa yang menarik. Salah satunya enak-enak bimbel nih. Bimbel tiba-tiba ada yang jemput pacarnya. Afan ya Ustadz ya. Anak kesini tuh sebenarnya nggak niat mau bimbel. Anak cuma mau jemput dek saiku. Yang mana satu? Afrika. Iya. Gak bahaya ta? Ya enggak lah. Nah, itu kan kayak emang ada yang kayak gitu. Takutnya ada. Oh, kan takutnya. gitu. Jadi Kalau takutnya ada kan jadi Ustadznya bisa jadi mangkal terus akhirnya dia marah mau lagi ngajar akhirnya gimana ngajar. Karena adanya ketakutan itu jadi kita menampilkan sebuah itu biar Sepakat. bimbel mukoror tetap jalan. Ustadznya nggak mangkal Ustadznya itu. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. upaya preventif. Ya, preventif. Sedia payung sebelum hujan ya. Ayo. Itu di Mesir beda, jarang hujannya biasa sedia payung. Enggak saya. Dan ada satu lagi tuh yang kayak apa ya? Jadi mungkin di Mas Sisir itu sering terjadi kayak kita udah kumpul nih bimbel mukoror, kita mau belajar mukoror bahas persiapan ujian. Nunggu Ustadznya belum datang. Akhirnya nggak jadi. Oh no. Gak harusnya kan biasain dulu kan kata Ustadznya juga pesannya dibiasakan dulu. Sebelum Ustadz datang tuh materi yang kemarin tuh dimurojah dulu. Kita sambil interaksi antara Banat dan Banin, tukeran WhatsApp, tukeran. Itu kan bahaya. Bukan bahaya sih, ditakutkan aja. Sekali lagi. Tapi ini juga takut sebenarnya. Benar-benar asli. Saya review juga takut loh Mas. Semua kontroversi. Kita nge-review ini sebenarnya juga takut ya. Oh no. Bawa nama Apalagi pertama. apalagi aduh. Jadi buat temen-temen Mas Sisirwati semuanya ya, kalau bimbel mukoror yang serius, karena niat kita di sini belajar. Tapi ada yang lebih takut sih. Apa? Teman itu. Yang kesindir maksudnya. Itu lebih takut. Oh, kalau teman-teman ada yang kesindir, maaf ya, nanti langsung datengin rumah dia. Ya soalnya responnya yang juga takut gitu kan. Intinya ambil pesan, ambil hikmahnya dari yang sudah kita tampilkan. Gak bisa. Kalau misalkan antum kesindir, ya diusahakan jangan baperan lah. Bukan bapernya jangan salah tempat gitu kan. Balik untuk muhasabah diri kita. Kayak pepatah mengatakan buanglah baper pada tempatnya. Buanglah baper pada tempatnya. Lagi nanti. Mungkin scene set 2 ini di set 2 ini emang agak apa ya? Agak kompleks gitu masalah Mas Sisir. Apalagi di set 3. Belum nanti yang mana-mana. Di set 3 itu banyak sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat itu ya permasalahan-permasalahan yang sangat melekat pada diri Mas Sisir. Ya, apalagi yang saya notice pertama kali itu tentang budaya telat. Ya, itu telat kok dibudayakan, gitu kan? Kami mengangkat nuansa kayak keorganisasian. Yang pertama kan talaki udah. Itu semuanya kegiatan-kegiatan yang eksis di Mas Sisir, kayak tadi talaki, terus bimbel, terus organisasi itu kan salah satu ya genre banget Mas Sisir gitu lah. Nah, jadi nuansa yang ditampilkan di set 3 adalah organisasi yang dimana hal-hal negatif, bukan negatif, keseringan, budaya yang kurang bagus lah kan. Kami tampilkan di sana. Gitu. Ya, jadi emang telat ini menjadi PR penting ya buat kita, buat saya pribadi dan teman-teman semuanya, agar telat ini ya minimal molornya 5 menit lah ya, jangan 1 jam 2 jam gitu. Kasihan kitanya gitu kan. Kalau bisa jangan molor lah. Oh iya, kalau bisa jangan molor. Kita itu udah pelajar Islam, kita azhari, tahu dalilnya, tapi kita melanggar. Terus ngertinya kan Mumtaz? Ada. Sangat tidak pantas kan gitu. Sangat tidak pantas. Ya, memang kita nggak bisa jadi manusia sempurna, tapi kan sebisa mungkin jadi menuju lebih baik. kesempurnaan. Iya. Nah, gak masuk sponsor Mas, jangan di ini ya. Gak mungkin masuk. Masuk gak mungkin. Noobs paling gitu lah.
Tempor. Tempor aman. Paling tempor. Ya jadi teman-teman semua jangan sampai kita mewajarkan hal yang sudah wajar. Kayak telat gitu di lingkungan kita udah wajar, tapi jangan sampai kita mewajarkan kayak gitu gitu teman-teman ya. Ya sudah wajar. Wajarkan hal yang sudah wajar. Ya, boleh lah. Terserah host. Lu host? Saya punya kuasa dong. Ya benar. Sorry ngelak. Nah, terus selain telat ada yang saya ini tertarik banget buat bahas. Ada tokoh satu nih, dia kayak ngegoda Mas Sisirwati. Wah itu kayak kayaknya banyak sih ya. Ada, pasti ada. Pasti. Hei kamu, hatiku dak-dikduk saat aku melihatmu terjatuh di hadapanku, buat aku buru-buru mendekatimu. Apalagi kan set 3 kan kita menceritakan organisasi gitu lah. Tidak menutup kemungkinan adanya cinlok. Apa boleh? Soalnya alasan masuk organisasi adalah itu menambah relasi. Relasi. Iya, tapi di grup jarang aktif. Relasi dari mana gitu kan? Dan di set 3 ini saya sempat ngeliat lagi kan, sempat nge-review lagi, nonton. Kok agak ada yang ganjil ya? Maksudnya gimana tuh? Yang dikonsepkan temen-temen, ternyata terjadi di kegiatan apa-apanya. Itu kayak kok antum tadi merasa ganjel? Apakah relasi antum? Enggak, yang ganjel tuh apa? Yang ganjel tadi apa? Yang ganjel. Ya ganjel toh. Ganjil atau menarik nih? Ya ganjel toh. Ganjel toh! Ganjel! Ganjel toh! Gak ada yang gini loh. Kiu. Kiu. Tukurukuk. Kukru. Jadi kalau nggak salah teman-teman menggambarkan bahwa di kegiatan Mas Sisir, di organisasi Mas Sisir ngadain acara, kadang ada satu waktu itu acaranya mundur. Nah kebetulan nih dengar kemarin acaranya juga mundur. Nah itu kok bisa pas gitu, bisa relate gitu kan itu gimana ya, kita sebagai ya jujur aja ya, kemarin kan untuk penulis skripnya, penulisan apa namanya, alur ceritanya ya, emang kita bertiga itu ditulis di waktu sepertiga malam. Jadi kita nggak tahu apakah itu karena memang ketika itu langit Mesir tipis sepertiga malam terakhir kita tulis jadi kenyataan, kok bisa kita nulis ini acaranya nggak jadi Ustadz karena koannya belum diagas atau gimana? Ternyata nggak tahu kebetulan, takdir gitu. Kurang lebih koneksi horizontal dan vertikalnya itu kuat, Pak. Kita bisa menerawang ke depan kayak gimana? Itulah emang langit Kairo itu tipis, emang bener. Aku ramal kita akan ketemu di kantor. Itu Dilan di Indo udah bisa ngeramal, apalagi Dilan di Mesir. Emang gara-gara sepertiga malam itu. Ya kita nggak tahu juga ya itu kenyataannya gimana. Masa kita harus tanya pusat dulu kan? Boleh pusat ya. Kita mediasikan lewat drama kabinet ini. Drama kabaret. Kabinet. Lengser lah. Ya musim-musim politik emang kayak gitu ya Mas. Jadi di drama kabaret yang ditampilkan teman-teman semua itu saya agak ganjil lagi ya, sekali lagi di bagian naratornya. Naratornya ini kan awalnya model-model pantomim gitu ya. Ya bisa dikatakan muda lah. Terus tiba-tiba di set 3 itu kayak berubah drastis gitu. Nah itu apa ada filosofisnya atau emang sengaja random apa gimana sih? Ini gimana yang WhatsApp itu? Ya kan orang memang semakin lama kan semakin tua kan. Ya udah gitu aja. Enggak. Jadi itu kan sebenarnya kenapa kok set 3 itu kemudian tua. Itu sebenarnya sudah dijelaskan di penampilan dari teman-temannya, itu kan telat gitu. Keadaan telat. Nah, keadaan telat-telat ini
coba bayangkan kalau kamu misal nanti kuliah apa telat, sehingga karena telat itu kamu menyebabkan kamu tidak naik gitu. Nah, kamu jadinya semakin lama umurmu itu terbuang, makin tua. Yang lain berarti dia masih main drama kan? Ada juga. Maksudnya ya itu dia, ya sekali lagi ini membahas tentang itulah pentingnya untuk manajemen waktu itu tadi. Gitu. Jadi kita bicara Krisya aja gitu. Jadi bicara tentang keresahan itu biasanya emang mahasiswa itu kebanyakan kita itu lupa dengan niat awal kita gitu, bener ya? Yeah. Jadi kita terlalu membuang banyak waktu di Mesir gitu, dengan ketidakjelasan tadi. Sampai kita dari umur 17 sampai sini, pulang-pulang umur 30 masih belum dapat apa-apa gitu kan. Ada satu kutipan yang saya tempelkan di kaos sneaker ini. Iya, saya balik badan bisa balik. Nanti tambah saya. Balik badan, headstand. Bukan kan gitu. Roll depannya udah kemarin, Pak. Oh ya, siap. Mana? Ditunjukkan. Bisa di zoom kameranya ya. Yang dicari dan jangan dilupakan. Jadi kita masih kita misalkan lagi mencari ilmu, terus kita lagi drama, tapi jangan dilupakan tugas kita apa, terus posisi kita apa, tujuan kita pertama ke Mesir apa, itu yang dicari dan jangan dilupakan. Dicari jangan dilupakan. Karena ada yang udah dicari tapi dilupakan. Apa itu? Mobil, cari, buang. Enggak, gua diatur lagi, dia drama editor. Oke, lanjut. Nah, terus dari ngelihat seni peran drama kabanet yang ditampilkan teman-teman dari sniper ini. Kabaret, Mas. Kabaret. Bukan kabanet. Bukan kabanet, bukan kabinet. Kabaret. Ini mau bawa ke politik gitu ya. Udah mau 2024 ini. Ya. Jadi yang ingin dibawa dulu. Aduh, nanti bisa diedit muka kepalanya jadi gede. Jadi, ayo. Teman-teman dari sniper ini memberikan sebuah pertunjukan yang ya bisa dikatakan pertama kali dan menurut saya asik gitu. Ada humornya, ada musiknya, terus ada jogetnya, koreografernya. Itu perpaduan yang sangat asik gitu menurut saya. Dan mulai dari set pertama pembukaan sampai set terakhir itu saya banyak melihat saya banyak mengagumi di bagian koreografernya itu koreografernya gimana ya, maksudnya kok bisa konsepnya itu seasik itu, seluas itu, apalagi ada mbak-mbaknya itu yang tampil itu juga asik kan. Itu gimana cara teman-teman semua ini dari persiapan mungkin terus mikir koreografernya gini mengepaskan gitu, itu gimana? में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं. Bisa diceritakan juga kan? Prosesnya dapat gitu kan? Ya. Akhirnya masuk gitu. Gimana Mas Arif? Ya, itu kita menyesuaikan aja dengan audio-audio yang ada gitu kan. Memang karena drama kabaret ini kan drama musikal, kita mengikuti musik yang dipakai gitu. Kalau kita musiknya dengan beat, dengan nadanya asik, maka kita juga harus asik gitu. Penonton bisa tambah asik gitu kan? Iya, apalagi kita dalam penampilan kemarin kita selaku kurang lebih misi kita selain kita menyampaikan pesan untuk mahasiswa juga untuk menghibur. Kalau kita penampilannya biasa-biasa aja kan ya pemirsa gimana gitu kan. Iya benar. Makanya kita bikin asik aja gitu, fungsi entertain gitu. Apalagi ya Pak Abah Indoor waktu itu kesannya semuanya ngantuk gitu ya. Jadi ngelihat drama kabaret itu kayak biar melek lagi. Iya, biar melek lagi benar. Jadi sebuah keresahan atau isu-isu kontroversi tapi ditampilkan dengan dibawa nuansa komedi kan, artinya
jatuhnya tetap ke bawah kan ya. Jadi emang kadang-kadang itu ya, kadang-kadang ya mungkin teman-teman udah sadar, kita sadari juga hal-hal yang berbau komedi itu bisa jadi ladang, bisa jadi media buat kita mengungkapkan keresahan kita gitu. Apalagi di Indonesia kan, di negara kita itu banyak gitu, semua itu dijadikan komedi, bahkan DPR juga komedi terus. Ya, dan kalau boleh jujur ya, maksudnya kita tampil kemarin itu kita sebenarnya dari awal sudah mikir ini resikonya kita tampil sefrontal ini, sebarbar ini itu pasti kita udah mikir pasti nanti ada komentar negatif juga gitu. Tapi memang sebagai komedian, maksudnya komedi ini kemarin kita nampilin komedi, memang komedi itu kita pakai untuk menyampaikan pesan supaya orang yang menerima itu tidak langsung sakit hati. Misal ada pesan yang kurang baik gitu, ada pesan yang menyindir dia agar dia tidak langsung sakit hati. Meskipun kita mungkin terhina gitu kan. Dengan soalnya emang kelihatan buruk gitu. Ya, karena emang ya dari semua yang ditampilkan emang menurut saya juga merasakan, saya pribadi merasakan dan merasa relate dengan apa yang ditampilkan. Ya emang di lingkungan kita lagi maraknya seperti ini gitu. Jadi kayak ya mungkin teman-teman dari penampil, konseptor sendiri sudah mempersiapkan sebegitu epicnya dan mempersiapkan nanti ketika ada komentar-komentar yang kurang mengenakan teman-teman juga pasti sudah mempersiapkan lah ya. Terus ngomong-ngomong persiapan nih, ngomong-ngomong persiapan, kira-kira penampilan ini butuh waktu berapa hari? Butuh waktu berapa kali latihan? Berapa kali coret-coret konseptor gitu, konsepnya itu kayak asik juga kan kita kulik karena emang melihat acaranya dan penampilannya ya sangat menghibur gitu. Kita latihan, mungkin bisa diceritakan dari kita latihan. Ada 1 bulan kali ya? 1 bulan tapi kurang lebih kita 12 kali latihannya. 12 kali. Dan itu berapa kali seminggu sekitar 3, kondisional juga. Intensif sekali berarti ya. Tapi kan ya balik juga kan kita bukan jarang sih, hampir gak bisa ngumpul semua itu. Benar. Ada agak biasa. Ada agak. Meskipun bukan agak banget. Sekali lagi kita tidak menafikan teman-teman yang lain itu punya kewajiban, punya kegiatan yang lain kan selain di drama. Kita tetap memprioritaskan meskipun kita memang kita ada kewajiban nih untuk main sniper, tapi kan kewajiban yang lebih kewajiban daripada sniper kan ada gitu. Kita juga nggak akan meminta teman-teman untuk mengalahkan kewajiban pokoknya misal kayak belajar atau setoran gitu kan untuk hanya main sniper, meskipun dua-duanya juga penting gitu. Benar. Ngomong-ngomong kabaret, dari banyaknya macam drama, teater dan lain sebagainya, kok milihnya kabaret gitu? Padahal kan kabaret ini dari segi persiapan, entah penulisan naskah, terus nanti milih audionya, koreografernya itu kan lebih rumit. Tapi kenapa teman-teman berani mengambil kabaret dengan waktu yang sepadat itu gitu? Mungkin bisa diceritakan juga ke teman-teman yang nonton gitu kan? Ya yang pertama karena kan emang waktunya mepet. Kalau misalkan kita pakai naskah terus ada dialog yang harus benar-benar hafal, kelapannya pas banget. Kalau drama kabaret kan dibantu musik, audio, jadi meskipun kita pas pelafalannya gak pas, tapi karakter penjiwaan di panggung yang penting bisa menguasai panggung, bisa membantu gitu. Yang penting PD-nya ketika di panggung ya. PD di panggung. Ya. Kadang-kadang emang PD itu di tempat yang salah, tapi kalau teman-teman mau menempatkan PD yang baik di drama kabaret tim sniper ya. Jadi barangkali kan nanti ada oprek lagi itu kan. Nah iya ngomong-ngomong oprek, kira-kira ada nggak agenda lagi mau bikin sesuatu yang wow lagi gitu? Kayaknya ada. Ini ada ya? Deket-deketan di santri kan? Wah ini asik nih, kita tunggu karena kita udah tahu nih drama kabaret waktu di Opaba kemarin kayak gimana. Ternyata teman-teman punya persiapan lagi. Ada project lagi. Sebenarnya kita ada project lagi ya. Dekat-dekat hari. Wah, ini asik nih buat kita tunggu kan. Jadi layak ditunggu nih karya teman-teman selanjutnya gitu kan. Dan buat teman-teman mungkin masih penasaran dengan full video dari drama kabaret, nanti bisa ditonton juga di kanal YouTube resminya PCINU Mesir, Nums TV ya. Nanti bisa di-subscribe juga. Bisa diklik tanda loncengnya juga. Nah mungkin ini kan udah
waktunya udah panjang ya kita ngobrol. Ya sebenarnya saya udah capek juga sih. Saya juga sih Mas kayak. Berapa kali take? Yang itu jangan dibahas dong. 1 jam deh. Jadi mungkin terakhir untuk kesimpulan pesan-pesan yang mungkin dari teman-teman masih belum tersampaikan dan pengen diungkapkan gitu. Sebenarnya drama kabaret itu gini loh teman-teman gitu. Mungkin bisa dibicarakan di sini, bisa diungkapkan di sini. Mungkin satu-satu ya mungkin ya. Mungkin dari Mas Lanting Getuk bisa sepatah 2 patah kalimat gitu. Ya mungkin backsound dong. Ntar editor. Backsound dulu, backsound. Ya, editor, backsound, jangan lupa. Ya, jadi apa yang sudah kita tampilkan itu murni semuanya adalah masalah-masalah yang timbul di para mahasiswa. Jadi sebisa mungkin teman-teman jangan seperti itu. Jangan seperti kamu. Kamu yang tampil. Ya jangan seperti saya. Yang tidak tampil jangan seperti kita. Itu cerminan dari masalah-masalah kalian. Woi, sadar, mahasiswa. Udah gitu aja. Ya, emang ya mencerminkan negara Konoha sekali gitu kan. Mungkin bisa lanjut dari Mas. Pesan moral ya ataupun pesan-pesan. Tapi ungkapan sedikit lah, misalkan di penampilan kemarin kita drama kabaret yang kelihatannya asik-asik. Ya kita kan diusahakan mungkin ketika menampilkan kayak keresahan-keresahan terus dibuat dengan komedi. Memang kita kan pas di panggung kayak asik-asik. Tapi di samping kita asik-asik ada juga yang panik-panik attack. Di kita komedi, di sana tragedi. Tergantung sudut pandang kita memandang. Agak horor ya. Benar. Cuan. Oh, cuan. Pek. Lanjut. Terus ya dikembalikan lagi ke pribadinya masing-masing. Benar. Mungkin bisa lanjut Mas yang paling pede mungkin ya. Oh siap. Pedenya bagus apa baik? Ya, Gak ada i-nya. PD-nya modus. Iya. Oh ya. Udah. Lanjut. Kurang lebih ya, karena sudah banyak kesimpulan diungkapkan oleh kedua otak dari masterpiece Makarya ini kan. Kalau dari saya sendiri ya pokoknya khudh masofa dak makadar lah. Ambil yang buruk, ambil yang baik, buang yang buruk. Karena ya lahirnya sebuah karya itu kan tidak lain adalah karena kita memiliki keresahan yang memang patut dituangkan dan untuk menyadarkan masyarakat sekitar bahwa ini itu nggak benar gitu. Jadi selama itu ada yang bisa baik diambil dari mahakarya ini alhamdulillah, dan kalau ada yang buruk, ada yang kurang, yaitu murni kesalahan dari kita. Kok kita lu aja? Kita diajak. Kamur nih, weh. Boy. Ya. Jadi untuk teman-teman semuanya intinya ini sekedar komedi gitu. Jadi kalau bisa jangan baper ya, jangan baper karena ini Nggak kita baper. Yang penting jangan salah tempat bapernya. Ya, jadi boleh. mungkin nanti bisa ditunggu karya-karya teman-teman lagi, karya-karya Masisir secara umumnya nanti akan kita bahas ke depannya karya apa aja yang ditampilkan oleh Masisir di sini. Jadi mungkin untuk kita ngobrol santai, ngobrol bincangnya kita tutupkan sekian ya. Nanti kita ketemu di lain waktu. Kalau semisal ada karya-karya yang boom lagi, bisa kita bahas bareng-bareng lagi kan. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe Nums TV ya. Subscribe Nums TV. Dan kalau bisa komen juga apa yang mau kita bahas gitu. Nanti kita baca komen-komen dari teman-teman semua, nanti kita bahas. Kita cerita, kita ulas semua karya-karya yang ada di Masisir gitu ya. Disukar tentunya, disukar. Jangan lupa disukar. Ya, jadi sekian dari kami. Sukar, saatnya ulas karya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.